Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir mengapa kita punya kebijakan yang tampak hebat di atas kertas dengan anggaran yang sangat besar, tetapi masalah-masalah seperti pengangguran, kesenjangan keterampilan, dan kemiskinan tetap saja ada? Mengapa program-program pemerintah seringkali tidak mencapai target yang diharapkan? Jawabannya seringkali tidak terletak pada apa yang kita rancang, tetapi pada bagaimana kita menjalankannya. Ya, pada sistem administrasi dan organisasi yang menjadi tulang punggung implementasi kebijakan. Dalam video ini, kita akan membongkar hal itu. Kita akan melihat mengapa struktur organisasi penting, belajar dari kegagalan dan keberhasilan program nyata, dan merancang solusi yang lebih manusiawi dan efektif. Mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami dulu, apa itu organisasi dalam konteks pembangunan. Organisasi bukan sekadar bagan struktur atau jabatan. Organisasi adalah fondasi yang menentukan bagaimana kebijakan dijalankan, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana akuntabilitas dijaga. Tanpa organisasi yang kuat, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa nyawa. Untuk memahami sistem administrasi kita hari ini, kita harus melihat ke belakang, ke masa kolonial. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dan India, masih beroperasi dengan kerangka administrasi warisan penjajah. Mari kita ambil contoh India. India mewarisi sistem administrasi dari Inggris yang disebut divisional administration. Sistem ini sangat terstruktur dan hierarkis. Bagaimana cara kerjanya? Sebuah negara bagian state dibagi menjadi beberapa divisi. Setiap divisi kemudian dibagi lagi menjadi distrik. Jadi strukturnya bertingkat, negara bagian divisi distrik dan seterusnya. Setiap divisi dipimpin oleh seorang divisional commissioner. Posisi ini sangat strategis karena menjadi penghubung antara pemerintah negara bagian dengan pemerintah distrik. Analoginya dengan Indonesia, negara bagian seperti provinsi kita. Divisi seperti wilayah kerja gubernur atau kanwil yang membawahi beberapa kabupaten. Distrik seperti kabupaten atau kota. Pola ini masih kita gunakan hingga kini. Memahami struktur warisan ini penting karena membantu kita menganalisis kelemahan sistem birokrasi kita sekaligus mencari solusi perbaikannya. Dalam sistem divisional administration India, divisional commissioner memiliki peran yang sangat kompleks dan multidimensional. Divisional commissioner di India bukan sekedar administrator biasa. Dia memegang beberapa peran sekaligus yang membuat posisinya sangat strategis. Pertama, sebagai revenue commissioner. Dalam bidang keuangan dan pendapatan, dia mengawasi segala urusan perpajakan, pengelolaan tanah, dan pendapatan daerah. Dia memastikan pemasukan negara berjalan optimal. Kedua, sebagai koordinator pembangunan pedesaan. Dia yang mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan dan memantau program-program pemberdayaan komunitas. Ketiga, sebagai pengawas pemerintahan munisipal. Di bidang pemerintahan kota, dia menjadi pengawas utama seluruh lembaga munisipal kecuali corporation yang lebih besar. Keempat, dia juga berfungsi sebagai koordinator penegakan hukum, bertanggung jawab atas ketertiban umum di wilayahnya. Kelima, sebagai ketua Divisional Coordination Committee. Memastikan koordinasi antar departemen berjalan lancar.
dan keenam, sebagai ombudsman, menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Peran yang begitu kompleks ini menunjukkan betapa strategisnya posisi menengah dalam hierarki administrasi. Namun yang lebih dekat dengan masyarakat sebenarnya adalah level di bawahnya, tingkat distrik. Jika divisional komisioner berada di tingkat menengah, maka yang benar-benar berhadapan langsung dengan masyarakat adalah administrasi distrik. Administrasi distrik mencakup seluruh lembaga pemerintah, pejabat individu, fungsionaris, dan pelayan pemerintah di tingkat distrik. Disinilah semua program pemerintah benar-benar diimplementasikan. Departemen apa saja yang ada di tingkat distrik? Sangat banyak. Kepolisian, lembaga pemasyarakatan, kesehatan dan pendidikan kedokteran, Departemen Pekerjaan Umum, Pangan dan Persediaan Sipil, Cukai, Irigasi, Pertanian, Industri, Perbendaharaan, Pendapatan, dan organisasi peradilan. Distrik memiliki posisi strategis karena beberapa alasan. Pertama, sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar melalui pajak dan retribusi daerah. Kedua, sebagai penjaga hukum dan ketertiban di tingkat paling bawah. Ketiga, sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Struktur organisasi distrik dalam aspek pembangunan biasanya meliputi Deputi Komisioner sebagai pimpinan, Asisten Komisioner, Tahsildar, Deputi Tahsildar, Revenue Officers, Revenue Inspectors, hingga Village Accountant dan Gram Sevat di tingkat desa. Mereka inilah yang menjadi eksekutor pembangunan. Melalui merekalah pemerintah mencapai rakyat. Melalui administrasi distriklah kebijakan dan program untuk pembangunan ekonomi serta perubahan sosial di daerah pedesaan diimplementasikan. Mulai dari program bantuan sosial, monitoring implementasi, hingga memastikan bantuan tepat sasaran, semua bergantung pada efektivitas administrasi distrik. Namun, administrasi distrik saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Terjadi transformasi peran dan beban kerja yang signifikan. Dulu, fokus utama mungkin hanya pada administrasi dasar dan pemungutan pajak. Sekarang, administrasi distrik harus menangani pengembangan masyarakat, community development, skema ketenagakerjaan, program keluarga berencana, sistem distribusi publik, bahkan program tabungan kecil. Transformasi ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Pertama, transformasi sosioekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Kedua, ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan pemerintah. Dan ketiga, tekanan politik dari berbagai pihak. Akibatnya, sering terjadi fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan. Masing-masing bagian administrasi berjalan dengan agenda sendiri tanpa kesatuan tujuan. Perencanaan distrik di banyak wilayah hanya menjadi konsep di atas kertas tanpa implementasi nyata, sementara fungsi-fungsi rutin pemerintahan justru semakin berkurang. Ini bukan hanya masalah di India. Di Indonesia, kita menghadapi masalah serupa. Dan untuk memahami bagaimana masalah ini memanifestasi dalam program nyata, mari kita lihat studi kasus konkret program Kartu Prakerja di Indonesia. Program Kartu Prakerja adalah contoh sempurna untuk mempelajari bagaimana kebijakan pembangunan diimplementasikan dan di mana titik masalahnya. Awalnya, gagasan Kartu Prakerja sudah dirancang jauh sebelum pandemi sebagai program strategis untuk mengatasi masalah struktural di dunia ketenagakerjaan Indonesia. Fokusnya adalah menjembatani skill mismatch atau kesenjangan keterampilan antara angkatan kerja dengan kebutuhan industri. Namun, ketika pandemi COVID-19 melanda pada awal 2020, terjadi perubahan fundamental pada tujuan kebijakan ini. Dari program peningkatan kompetensi jangka panjang, berubah menjadi jaring pengaman sosial darurat.
Anggaran yang dikucurkan sangat besar, 4,8 triliun rupiah menurut data One Team Press 2024. Angka ini mencerminkan skala implementasi yang masif dan tekanan untuk menunjukkan hasil konkret dari dana publik yang sangat besar. Tapi pertanyaan besarnya, apakah program ini efektif? Mari kita lihat data dan penelitian tentang efektivitas Kartu Prakerja. Penelitian di Lombok Timur tahun 2022 menyimpulkan bahwa program tidak efektif menurunkan pengangguran. Buktinya, hanya 32,08% peserta yang bekerja sesuai pelatihan. Sebanyak 28,30% bekerja tidak sesuai pelatihan, dan yang mengkhawatirkan, 39,62% tetap menganggur. Penyebabnya, minimnya lapangan kerja yang sesuai dengan pelatihan yang tidak sesuai minat dan bakat peserta, dan insentif yang dianggap sebagai tujuan utama. Penelitian di Kota Manado tahun 2022 juga mencapai kesimpulan serupa. Program tidak efektif dan tidak berjalan optimal. Sasaran program melenceng, banyak mahasiswa aktif yang lolos, verifikasi data lemah, sosialisasi tidak maksimal, pelatihan hanya berupa video tanpa interaksi, dan insentif cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Analisis nasional tahun 2023 oleh FOSSA juga mempertanyakan efektivitas program. Program lebih berhasil sebagai bantuan sosial darurat daripada program peningkatan kompetensi. Mengapa program seperti Prakerja gagal mencapai tujuannya? Mari kita telusuri dengan kacamata teori administrasi pembangunan. Menurut Rix 1964 dan GAN 1979, administrasi pembangunan adalah proses pemerintah yang seharusnya mengarah pada perubahan sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Prakerja justru berfungsi lebih sebagai bantuan konsumtif, darurat dan sekali pakai, daripada sebagai program yang mentransformasi kapasitas masyarakat untuk mandiri jangka panjang. Menurut Dwi Fedi Nef 1982, pembangunan memerlukan kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Kegagalan prakerja menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan, tidak ada jaminan penyerapan kerja setelah pelatihan, tidak ada sinergi dengan industri, dan tidak ada mekanisme yang menghubungkan pelatihan dengan lapangan kerja nyata. Sementara menurut Todaro Smith 2011, pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, bukan sekadar sebagai penerima pasif. Dalam prakerja, peserta datang karena insentif finansial, bukan karena motivasi meningkatkan kompetensi. Pelatihan daring pun bersifat satu arah, minim interaksi, dan tidak melibatkan peserta secara bermakna dalam proses belajar. Singkatnya, prakerja lebih mirip program bantuan sosial yang reaktif, bukan program pemberdayaan yang visioner. Berdasarkan analisis di atas, apa yang perlu diperbaiki? Pertama, perbaikan sistem verifikasi dan sasaran. Tata kelola program harus diperkuat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kedua, reformasi model pelatihan, baik dari segi konten maupun metode pengajaran. Ketiga, membangun jembatan ke dunia kerja, melibatkan swasta secara aktif dalam program Link and Make. Keempat, mengubah pola insentif dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif. Kelima, memperkuat peran dan koordinasi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi offline dan pendampingan pasca program. Namun, rekomendasi ini masih bersifat perbaikan. Kita butuh solusi yang lebih transformatif. Dan inilah yang kami usulkan, gerak cepat. Gerak cepat atau gerakan keterampilan cerdas dan terpadu adalah solusi yang kami rancang berdasarkan analisis mendalam terhadap masalah ketenagakerjaan Indonesia. Data menunjukkan masalah serius,
lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran tertinggi, 9,85%, disusul lulusan di DII, 7,05%, dan SMA, 6,78%. Ironisnya, lulusan universitas justru lebih rendah, 5,65%. Ini mengkonfirmasi skill mismatch akut di mana sistem pendidikan vokasi dan menengah gagal memenuhi kebutuhan industri. Lulusan SMK yang seharusnya siap kerja justru paling sulit terserap pasar tenaga kerja. Gerak cepat difokuskan pada sektor prioritas yang benar-benar membutuhkan tenaga terampil, ekonomi digital, digital marketing, data analisis, cloud computing, ekonomi hijau, teknisi panel surya, spesialis efisiensi energi, ekonomi perawatan, perawat lansia, fisioterapis, dan ekonomi kreatif, desain grafis, konten kreator. Mekanisme programnya ketat. Seleksi berdasarkan tes logika dan motivasi, pelatihan intensif berbasis proyek nyata dari perusahaan mitra, mentor dari industri aktif, sertifikasi yang diakui industri dan BNSP, dan diakhiri dengan job matching fair eksklusif. Dampak yang diharapkan dalam jangka pendek, penurunan pengangguran terbuka di kalangan peserta, peningkatan gaji awal, dan pemenuhan kebutuhan talenta perusahaan. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas nasional, pembangunan ekonomi inklusif, dan terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang agile dan responsif. Jika saya diberikan kesempatan menjadi Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, saya akan fokus pada transformasi fundamental. Akar masalah yang urgent untuk diselesaikan adalah menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang agile dan manusiawi. Transformasi Kementerian Ketenagakerjaan dari sekedar regulator dan pemberi izin menjadi fasilitator. Program pemberdayaan ketenagakerjaan akan saya fokuskan pada pusat karir proaktif yang tidak hanya menunggu pencari kerja tetapi aktif menjemput bola, pusat pelatihan yang dinamis dan terintegrasi dengan dunia industri, dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang komprehensif. Pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang angka-angka makro, tetapi tentang transformasi manusia dan sistem. Dari pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa organisasi dan administrasi yang efektif adalah kunci keberhasilan program pembangunan. Kita belajar dari kegagalan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita merancang solusi yang tidak hanya ambisius, tetapi juga implementatif. Terima kasih telah menyimak. Mari bersama-sama membangun sistem ketenagakerjaan dan administrasi pembangunan yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.